Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Fatimah Zahra dari program studi gizi Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan konseling bersama adik. Nah, ini adik yang kemarin recall ya bersama saya ya, Dek ya. Ya. Sebelumnya saya sudah memegang data terkait baik itu asupan, asesmen, dan juga diagnosis gizi adik. Nah, di sini saya ingin mengulang kembali, memastikan ya, Dek, data-data adik. Ya, Pak. Kita mulai dari identitas ya. Di sini atas nama Nona Nakida. Nona Nakida umurnya 19 tahun dan status sekarang mahasiswi di Unsri. Ya, baik. Nah, jadi kemarin kita sudah sempat recall ya. Nah, sudah sempat recall. Nah, di sini sebelum kakak menjelaskan lagi untuk memastikan recallnya, ini kakak mau tanya dulu nih pola-pola makan adik, karena ada beberapa dari recall kemarin yang belum sempat ditanyakan. Nah, kakak izin tanya terkait pola makan adiknya. Kan recall kemarin sudah kakak pegang ya. Apakah adik ini menyukai makanan yang digoreng? Suka makanan yang digoreng ya. Nah, jadi di recall kemarin itu kakak sempat lihat adik ini konsumsi sayurnya masih kurang. Nah, kakak mau tanya, pastikan lagi, adik ini konsumsi sayur dalam satu hari itu berapa, Dek? Kadang-kadang kalau lagi ada pengen baru masak. Oh ya, kalau misalkan mengkonsumsi itu biasanya berapa? Satu ikat. Satu ikat itu. Itu habis dimakan? Dimakan sekeluarga. Oh, dimakan sekeluarga. Nah, biasanya adik ngambilnya itu berapa kalau misalnya dicentongin gitu sekali makan? Satu centong. Oh, satu centong. Itu dalam, kan kita ada makan besar ya, 3 kali ya, 3 kali makan besar. Nah, dalam 3 kali makan besar itu apakah ada sayurnya? Apakah selalu ada sayur deh? Ada sayur kalau lagi masak sayur. Nah, di sini kakak mau tanya terkait buah ya. Nah, dalam seminggu nih, adik konsumsi buah berapa kali? Kalau 1 bulan itu biasa kadang 1 kali, tapi kalau untuk 12 bulannya itu bisa dihitung jari. Oh, jadi kalau dalam sebulan itu hanya konsumsi sekali. Itu dari kebiasaan pola makan adik ya. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas fisik ya. Kemarin juga sempat di recall, jadi waktu aktivitas fisik ada itu termasuk aktivitas fisik yang ringan, kayak misalnya cuci piring hanya 10 menit, kemudian duduk mengerjakan tugas, dan ada juga aktivitas sedangnya itu naik turun tangga ya. Nah, di sini riwayat untuk edukasi dan konseling adik belum pernah ya mendapatkan edukasi dan konseling gizi? Belum pernah, Kak. Ya, belum pernah. Dan ada alergi udang juga ya? Ya, baik. Oke, kita lanjut ke penjelasan recall ya. Kemarin kita sudah sempat recall 2 hari ya. Nah, di sini recallnya mulainya itu pertama jam 9. Jam 9 ini konsumsi lengkap, nasi, sop, ayam semur. Kemudian nggak ada siangan pagi ya. Ya, nggak ada siangan pagi. Makan siangnya nggak ada, cuma minum air putih. Kemudian makan malamnya hanya nasi, sayur sop, ayam semur, dan air putih. Kalau siangan malam itu yang pertama kali ya yang di recall itu ada mie ayam dan air putih. Makan paginya nasi kuning, telur dadar, tempe goreng crispy, pisang, kerupuk, dan air putih. Kalau kakak lihat di sini itu masih kurang di sayurannya ya, sayuran dan buahnya masih kurang, dan juga masih tinggi makanan-makanan yang mengandung lemak. Nah, ini untuk recall yang kedua kalinya. Kalau dilihat di sini itu udah cukup bagus ya. Dari di recallnya mulai jam 11. Jam 11 itu konsumsi makan, kemudian ada makan siang. Makan siangnya ini cuma konsumsi biskuit ya, Oreo sama air putih. Kemudian siang sorenya itu makan bakso. Kemudian ada makan malam, makan lengkap, nasi, ada sarden,
dan juga ada sambal. Ya. Nah, sudah kakak hitung mengenai persentase asupannya. Jadi dari hari pertama recall dan hari kedua itu ditotalkan kemudian dirata-ratakan. Nah, rata-ratanya itu persentasenya itu rata-rata asupan itu kalau untuk energi itu udah baik ya. Cuma di sini yang jadi penting itu asupan lemaknya. Jadi asupan lemaknya ini cukup tinggi deh. Jadi kalau misalkan kita lihat kategori itu asupan yang baik itu 80 sampai 120. Nah, ada ini sudah mencapai 200. Jadi kita lihat lagi dari recall tadi memang cukup tinggi konsumsi lemak. Dari ada bakso itu kan juga mengandung lemak ya, Dek ya. Kemudian ada beberapa gorengan, kemudian konsumsi protein yang cukup tinggi lemak. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya dari asupan makan adik ini tidak seimbang. Tidak seimbang itu dalam artian tinggi konsumsi yang berlemak, tapi untuk protein dan karbonnya ini masih kurang. Jadi ini nanti akan berpengaruh ke antropometri, hasil antropometri adik ya. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini untuk data antropometri ya, kemarin sudah sempat melakukan pengukuran dia, pengukuran tinggi badan ya, kemudian ada juga pengukuran tekanan darah. Nah, di sini dari IMT itu indeks massa tubuh. Jadi itu akan menunjukkan apakah adik ini mengalami kelebihan berat badan atau tidak. Nah, ternyata IMT adik ini 34,63. Nih, 34,63. Kalau normalnya itu IMT itu 18,5 sampai 22,9. Nah, adik itu kan sudah lebih dari 30 ya IMT-nya ini. Berarti masuk kategori obesitas 2. Nah, iya. Nah, kemudian ada juga pengukuran dia itu kan menunjukkan massa lemak dan juga massa otot. Itu maksudnya gimana? Jadi untuk massa lemak adik itu 39,4%. Normalnya itu kalau perempuan itu sekitar 24,3 sampai 30,3%. Ada ini berarti lebih ya. Lebih itu menunjukkan obesitas. Nah, bahayanya apa kalau misalkan terjadi penumpukan lemak itu menyebabkan obesitas sentral. Jadi maksudnya di bagian obesitas sentral itu penumpukan lemak di perut gitu. Ya, jadi itu nanti bisa mengarah ke masalah penyakit, nggak sekarang tapi nanti gitu. Misalnya di kemudian hari ada penyakit jantung, stroke. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang gitu, karena status gizi saat ini. Jadi ini perlu dilakukan intervensi, nanti akan kakak berikan solusinya. Kemudian ini ada massa otot. Massa ototnya ini ada 22,2%. Normalnya itu 31,3%. Jadi maksudnya gimana? Jadi di tubuh adik itu massa ototnya masih kurang. Nah, kan adik mengalami peningkatan berat badan ya. Nah, berat badan yang meningkat itu karena tinggi lemaknya, bukan ototnya. Gitu. Jadi ini perlu diwaspadai. Lemak itu kan kalau tinggi berbahaya ya untuk tubuh kesehatan kita. Nah, penumpukan lemak ini dari hasil asesmen diketahui dari faktor asupan lemak yang tinggi. Asupan seratnya kurang ya tadi. Asupan serat itu diperlukan. Kenapa? Karena ketika serat itu dari sayuran dan buah masuk ke dalam tubuh, itu bisa menyerap lemak-lemak yang ada di usus. Jadi dia sebelum diserap dari usus dia berkurang kan kadarnya. Nah, jadi itu bagusnya, dan juga dia bisa meningkatkan jadi kayak prebiotik gitu untuk kesehatan usus. Nanti ada bakteri-bakteri usus yang bisa dia itu menyebabkan pengikatan dari lemak. Oke, selanjutnya ini yang kemarin ya, tekanan darah. Tekanan darahnya 114/85. Jadi ini termasuk normal. Nah, ini setelah dari asesmen tadi, sekarang kita ke diagnosis ya. Jadi yang pertama itu dari asupan lemak adik ini berlebih. Itu ditandai dengan apa? Konsumsi harian yang tinggi lemak ya. Nah, kemudian ada juga diagnosis di asupan, itu asupan seratnya kurang ya. Asupan seratnya kurang. Dilihat dari tadi
konsumsi recallnya, dari hasil recall itu asupan seratnya tidak mencukupi ya. Nah kemudian dari klinis AD ini obesitas tingkat 2 ya, yang sudah kakak jelaskan tadi, obesitas tingkat 2 itu penyebabnya dari hasil asesmen asupan lemaknya berlebih dan ketidakaktifan fisik. Ditandai dengan IMT AD tadi kan, yang sudah kakak tunjukkan, itu termasuk obesitas dan juga persentase lemaknya yang tinggi. Kemudian dari perilaku. Nah, kakak kan sebelumnya sudah tanya nih, apakah adik pernah mendapatkan konseling gizi? Kata adik belum ya? Ya. Nah, jadi itu kemungkinan penyebabnya itu kurangnya pengetahuan terkait gizi, kurang terpapar informasi gizi. Jadi pengelolaan terhadap pola gaya hidup itu masih kurang. Nah, jadi di sini di konseling ini kita bakalan memberikan gitu konseling gizi terkait dengan gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian kurang aktivitas fisik, ya ya, ya. Karena aktivitas fisik dimana ditandai dengan aktivitas fisik adik ini dominannya aktivitas ringan dan kurang gerak atau kita biasanya nyebutnya sedentary life ya. Nah solusinya bagaimana? Jadi kalau di sini untuk saat ini itu yang paling penting menjaga BB saat ini, jangan ada kenaikan BB, jadi BB normalnya. Nah bagaimana mencapai itu? Mencapainya dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Kalau untuk orang obesitas itu ada patokannya sendiri, yaitu menggunakan piring makan model T. Ya. Nanti akan jelaskan. Nah kemudian kalau meningkatkan aktivitas fisik, jadi adik harus meningkatkan aktivitas fisik dari yang tadinya awalnya aktivitasnya hanya ringan, itu harus bisa ditingkatkan lagi dari sedang. Misalnya kita berjalan kaki 30-60 menit, itu bisa mengurangi penumpukan lemak dalam tubuh. Kemudian ditingkatkan lagi, misalnya di rumah itu nyapu, kemudian bersih-bersih rumah, itu bisa membakar lemak dalam tubuh, meningkatkan pengeluaran energi. Nah, kemudian pemilihan makannya harus tepat. Jadi jangan kita tingkatkan lagi syaratnya, asupan sayur dan buah itu ditingkatkan. Karena kan dari recall tadi asupan serat dan buahnya kurang ya, padahal asupan serat dan buah itu penting. Karena dia nanti mengontrol nafsu makan juga gitu, kemudian mengontrol penyerapan lemak. Jadi tubuh kita itu mendapatkan zat gizi makro yang seimbang dan benar-benar dibutuhkan. Kemudian di sini jadi tipe dietnya itu diet yang rendah energi. Ini sudah kakak hitung, itu kebutuhan adik itu sekitar 1672 kilokalori. Nah, jadi untuk frekuensi makannya itu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, di sini kakak mau menjelaskan tentang yang paling utama itu adalah pola makan. Nah, di sini penggunaan pola makannya itu diterapkan pola makan model T. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini khusus untuk orang yang mengalami overweight, obesitas. Itu panduan piring makannya seperti ini. Nah, jadi itu kan satu piring makan ya, satu piring makan. Setengahnya itu harus diisi dengan sayuran. Setengah dari piring makan kita itu diisi dengan sayuran. Seperempatnya karbo, seperempatnya lagi itu protein. Nah, udah kebayang belum? Ya, gitu ya. Nah, jadi karbo sama proteinnya ini seimbang gitu. Yang banyak itu sayurannya, setengah dari piring makan. Itu harus 3 kali makan utama, harus seperti ini untuk menjaga berat badan kita dan juga disertai aktivitas fisik nantinya. Nah, di sini ada beberapa catatan untuk karbohidrat itu kalau bisa dipilih yang kompleks. Maksud yang kompleks itu seperti kita konsumsi, kita pernah dengar kayak umbi-umbian kayak gitu. Nah, itu salah satu karbohidrat yang kompleks. Kalau orang ingin diet biasanya konsumsinya itu kan ya, biasanya nggak nasi gitu kan, menghindari nasi. Nah, karena itu salah satu jenis karbohidrat yang kompleks kayak jagung kayak gitu. Kemudian kalau protein itu dipilih proteinnya yang lemaknya
itu bagus untuk tubuh kita. Kalau misalkan daging sapi, kemudian daging ayam yang ada kulitnya, itu tinggi lemak. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kita konsumsi protein-protein yang mengandung rendah lemak seperti ikan, telur juga. Baru sayurannya. Nah, sayurannya ini sayuran apa aja? Sayuran lokal kayak gitu yang udah ditemukan di pasaran. Sampai sini ada yang bertanyakan terkait pola makan? Kalau ikannya itu Kak digoreng atau kayak mana kalau lebih bagus? Nah, pertanyaan bagus banget. Jadi gini deh, kita selain pola makan mengikuti ini, kita harus membatasi lemak, minyak gitu ya. Jadi dalam satu hari itu anjurannya untuk yang obesitas itu 3-4 porsi. Maksud porsi itu adalah satu porsi itu satu penukar. Misalkan ya, ada udah makan ikan yang digoreng, itu udah satu penukar. Nanti makan tempe yang digoreng, itu udah satu penukar. Kemudian makan gorengan satu penukar. Ada 3 porsi ya, udah 3 porsi. Kemudian jadi sisanya satu hari udah satu lagi gitu. Harus dibatasi. Jadi yang digoreng itu hanya 4 penukar. Nah, boleh aja makan ikannya yang digoreng gitu. Tapi ingat juga minyaknya jangan minyak yang udah berkali-kali dipakai gitu. Karena itu udah masuk lemak jenuh, itu bisa meningkatkan plak-plak dalam tubuh kita. Gitu. Jadi boleh makan ikan yang digoreng gitu. Tapi tapi setelah kita tahu nih, oh saya hari ini sudah konsumsi makan pagi ikan digoreng, nanti siang makan yang digoreng 1 kali aja gitu. Kemudian malamnya 1 kali aja gitu makan yang digoreng, lauknya yang digoreng gitu. Karena itulah cara kita untuk membatasi lemak gitu, yang biar mudah ya. Selingannya kalau bisa buah-buahan, sayur-sayuran, salad gitu, buah gitu kan ya. Harus konsumsi selingan gitu kalau bisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ada aktivitas fisik juga. Sebenarnya ada yang mau ditanya lagi? Sudah Kak. Sudah ya. Nah, untuk aktivitas fisik itu frekuensinya 5-6 kali seminggu. Dan durasinya itu 20-60 menit. Misalnya mau pilih yang intensitasnya rendah itu kan jalan kaki ya. Nah, jalan kaki itu 30-60 menit biasanya. Nah, ini contoh aktivitas fisik yang ringan kayak kita misalnya nyapu, bisa dibaca. Nah, ini aktivitas fisik yang ringan, bisa dipilih gitu, dikombinasikan aktivitas fisiknya. Nah, kalau yang dianjurkan itu ditingkatkan lagi jadi aktivitas fisik yang sedang. Kayak misalnya kita lari-lari kecil gitu, naik turun tangga gitu. Harus aktivitas fisik itu yang sedang harus ada. Nah, dari aktivitas fisik misalnya tadi intensitas rendah seperti jalan kaki 30-60 menit gitu per hari. Itu harus rutin gitu. Jadi pengeluaran energinya juga seimbang dengan pemasukannya. Nah, dari yang kakak sampaikan itu tadi, apakah ada adik yang ingin tanyakan? Sepertinya sudah Kak. Makasih. Iya, baik. Jadi tadi kan poin-poin yang kakak sampaikan sudah cukup banyak ya. Nah, untuk konseling kedepannya kita harus ada yang monitoring. Jadi setelah konseling ini kira-kira adik mau menerapkan yang mana nih? Dari pola makan, dari aktivitas fisik sebagai perkembangan gitu. Komitmen untuk menurunkan berat badan. Nah, kira-kira dari poin-poin itu apa aja yang mau adik terapkan rencananya? Kayaknya coba dulu di jalan kaki itu Kak. Di aktivitas fisik ya. Aktivitas fisiknya ditingkatkan lagi jadi aktivitas fisik sedang seperti jalan kaki, kemudian lari-lari kecil kayak gitu. Ada lagi deh? Coba satu dulu. Coba satu dulu baik. Jadi nanti di konseling selanjutnya itu bakal monitoring berapa intensitas adik dalam seminggu jalan kaki, berapa lama waktunya. Jadi kita bisa lihat perkembangan apa yang udah adik capai setelah konseling ini. Dek, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Kak. Ya
Ya, baik. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatan Ade melakukan konseling pada hari ini. Saya selaku konselor mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam konseling ini. Semoga konseling hari ini membawa manfaat dan dampak terhadap perkembangan dan juga perubahan pola gaya hidup supaya Ade bisa mencapai berat badan yang normal kembali. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.